Halo semuanya, balik lagi di channel Ruang Upside dan di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan menggunakan analisa teknikal dan bandarmologi. Tentunya disclaimer on terlebih dahulu, di video ini tidak ada ajakan jual maupun beli. Di video ini sifatnya adalah edukasi, jadi bagi teman-teman yang mencari sinyal-sinyal rekomendasi, tidak ada di dalam video ini. Dan selalu dior ya teman-teman ya. Do you Do your own research, oke? Langsung aja, mungkin kita mulai dari ESG terlebih dahulu. Ya, setelah beberapa hari kita tidak buat video analisa, hari ini kita akan bedah lagi, guys. Oke? Jadi di hari ini ESG nampaknya turun minus 0,68% ya. Setelah sebelumnya berhasil breakout dengan volume. Ya, kalau kita lihat nih volumenya juga spike ya. Di hari sebelumnya dia spike, namun di hari ini ya wajar aja sih karena udah naik beberapa hari berturut-turut ya IHSG dan sudah breakout area resisten yang ada di sini nih teman-teman ya di 7.494 sampai di 7.600-an. Ini bagus karena dia sudah confirm ya, artinya dia sudah patah tren ya kalau kita coba tarik tren di sini. Nah, ini ya. Dia sudah patah tren. Alhamdulillah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu gitu ya, semua pasti menunggu kan. Dia patah tren di hari kemarin. Dan hari ini ya wajar sih dia akan sideways atau dia akan terkoreksi dulu. Karena kalau dia naik terus, itu justru yang mengkhawatirkan guys. Oke. Dan ini merupakan koreksi yang sehat sih kalau kita lihat ya. Dan coba kita hapus ya berarti yang sini ya. Area support di sini kita coba hapus. Nah ini area support satu. Sekarang ini area support satu ya. Maksud saya ini area support keduanya. Jadi kita punya dua area support dan resisten atau area resisten selanjutnya ada di mana? Area resisten selanjutnya nampaknya akan ada di area sini guys. Oke. Ini merupakan area resisten ini. Nah, di sini ya, di 7.800 sampai di 8.000 itu merupakan area resistennya. Mudah-mudahan sih mampu lah ya nembus area resistennya. Amin. Oke, mungkin gitu aja sekilas tentang ISG karena beberapa hari terakhir memang ada berita bagus ya. Dan ya mudah-mudahan seterusnya ya beritanya tetap bagus, tidak mengkhawatirkan. Oke? Kita langsung aja masuk ke saham yang pertama ya, yaitu BNBR. Nah, BNBR nih kalau kita lihat ya beberapa hari dia kan naik ya. Naiknya kencang banget, spike volume lagi kan, volumenya juga spike. Dan saat ini dia sedang berada di area resistennya guys. Namun sebelum itu, tentunya saya akan mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk ngecek ya untuk ngecek apa? Untuk ngecek analisa transaksi dari BNBR. Oke. Kalau kita lihat ya dari tanggal 8 dulu deh ya, dari tanggal 8. Nah, dari tanggal 8 kalau kita lihat di BNBR itu ada nih ya tanggal 8 tuh di sini. Angka tuh akumulasi 1,1 juta lot, 13 miliar guys. Makanya harganya sempat naik dan dia breakout ya. Dia sempat breakout dan rejection. Ya kita coba lihat di ini ya di sini. Nah, ini ya di tanggal 8 dia sempat breakout namun nampaknya dia belum kuat ya. Karena high sebelumnya kan di 118 dan kalau kita lihat di tanggal 8-nya close-nya di 118 jadi belum valid breakout. Nampaknya si AK nih memang masih ragu-ragu juga ya kalau kita lihat ya si AK ini. Dan kalau kita lihat di tanggal 9 ya karena AK udah ini ya udah akumulasi 1,1 juta lot diikuti oleh CC dan ada DUMG juga. Nah, kalau kita lihat karena ada euforia mungkin ya, karena ada hype ya di tanggal 9-nya Aka jualan justru guys ya. Dia jualan 586.000 lot ya dengan value-nya 7 miliar. Yang masuk siapa? Yang masuk justru retail ya. Dibagi rata tuh retail XL, YP, XC ya. Retail justru masuk. Nah, ZP di sini saya nggak tahu nih. Coba kita lihat ya foreign atau bukan ya. Nah, ZP di sini foreign-nya hanya 1,46 miliar. Artinya porsinya kecil guys ya. Berarti di sini dominan adalah domestik gitu ya. Jadi bisa dikategorikan ZP-nya di sini ya mungkin big player tapi domestik. Nah, kalau kita lihat di tanggal 9 karena euforianya ada, di tanggal 10-nya akan jualan lagi lebih gede lagi guys ya. Dia jualan 1,5 juta. Jadi kalau tanggal 8 dia naikin gitu ya.
dia akumulasi 1,1 juta, ini dia tiba-tiba 1,5 juta. Artinya dia punya barang sebelumnya guys, si AK ini ya. Di tanggal 9 naiknya ya belum kencang-kencang banget sih. Dan lagi-lagi retail ya banyak masuk di sini, makanya ini memang ya mungkin banyak retail yang memang masuk di sini atau memang juga ada big playernya juga gitu ya. Cuma kita nggak tahu kan siapa big playernya. Yang jelas YP ini terindikasikan juga broker retail ya, YP, PD, SQ, XL. Meskipun memang tidak semuanya kan, tapi ada lah ya retail-retailnya. Dan kalau kita lihat di tanggal 13-nya, ya, setelah tanggal 10-nya dia spike volume ya atau dia spike ya candle-nya ini ya. Dia naik 19% guys di tanggal 10-nya, ya kan? Terus di tanggal berikutnya AK jualan lagi guys, ya. Jadi AK terus-terusan jualan nih. Kita lihat sih AK ini apakah foreign beneran foreign ya ternyata. Jadi ketika harganya naik ini sebenarnya ya bagus juga ya buat retail ya. Jadi AK ini bukan nurunin harga ketika naik ya, tapi dia memang jualnya di atas gitu, ngejaga harga banget ya si AK ya, nggak sampai ngedorong harga ke bawah. Dan kalau kita lihat tanggal 14-nya AK mulai akumulasi lagi ya 19 apa 9 miliar ya 674 ribu lot. MG baru mulai masuk nih. Ya, smart money-nya baru mulai masuk itu mungkin di tanggal 13 April lah ya. Ada RF, ada AZ ya ini baru mulai pada masuk tapi retailnya juga masih dominan ya di top 5 bayarnya. Dan di tanggal 14-nya baru tuh kelihatan tuh ya si MG, OD, AK, YU, AZ. Dan hari ini retail baru keluar tuh guys ya, retail baru keluar. Mungkin kadang lihat, wah udah di area resisten nih ya kan, makanya pada keluar ya. Sementara MG masih di dalam, barangnya juga masih di dalam, ada YU juga masih di dalam dan masuk GR serta YJ. Sementara kalau kita lihat di sisi seller ya, ya ini ada XL, terus RF-nya juga udah keluar ya kan. YP-nya YP juga keluar, YB ya walaupun porsinya kecil ya kalau kita lihat hari sebelumnya. Di tanggal 14 kan MG tuh 36 miliar ya, 1,8 juta lot gitu ya. Nah, ditambah hari ini ya MG masuk lagi 9 miliar guys. Jadi dia total barangnya tuh ya 2 juta lot lah ya. Dia punya 2 juta barangnya di dalam, masih di dalam, belum keluar ya siap-siap aja guys kalau teman-teman masih masih punya barang, ya silakan dipertimbangkan ya, baik buruknya seperti apa. Tapi yang jelas, ya ini sudah naik tanpa koreksi ya. Naik, ini kan naik terus ya, tapi nggak pakai koreksi gitu ya. Nah ini yang justru dikhawatirkan. Kenapa? Biasanya kalau naik tanpa koreksi, ya turunnya juga nggak pakai koreksi, ya jadi dia turun langsung gitu. Jadi seperti itu yang dikhawatirkan guys. Nah ini ya. Jadi seperti itu, makanya teman-teman silakan dipertimbangkan baik buruknya seperti apa. Yang jelas sekarang itu sedang berada di area resistennya, oke? Jadi gitu untuk BNBR ya teman-teman bisa simpulkan sendiri lah ya. Untuk area supportnya sih kemungkinan akan berada di area sini sih. Untuk area supportnya jauh banget sih memang teman-teman ya. Untuk area supportnya ada di sini jauh sih gitu ya. Ya. Nah, kalau kita mau tarik Fibonacci juga, ya bisa aja. Coba kita tarik Fibonacci. Nah, ini kan jauh kan? Untuk area supportnya tuh jauh, teman-teman. Makanya silakan dipertimbangkan untuk BNBR. Dan kita lanjut ke saham yang berikutnya, ada Bumi. Oke, teman-teman, di saham Bumi, ya setelah beberapa hari kita nggak analisa, hari ini dia turun minus 3,82% ya. Dan ya ini analisa kita sebelumnya ya bahwa di sini ada area resisten di 256 dan 200 sampai 270 itu merupakan area resisten dan lagi-lagi area resistennya valid ya valid yang sudah kita gambarkan di video sebelumnya kan. Ini area resisten yang valid sehingga kemungkinan ya ini mengikuti skenario yang ini ya kalau nggak kuat dia akan ke area supportnya lagi bisa jadi seperti itu. Di mana area supportnya di 226 sampai 232. Iya, itu area supportnya yang sebelumnya sudah kita tandai juga. Tapi kalau dia misalkan memang kuat gitu ya, dia kuat nih kalau di time frame kecil gitu kan. Nah ini ya, kalau di time frame kecil kan dia belum breakout area sini ya, area supportnya. Ya, ini ada area Fibonacci-nya nih yang jadi harapan terakhir ya sebelum dia mencapai area
support utamanya di daily, teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu ya dari sisi analisa transaksinya seperti apa. Oke, dari sisi analisa transaksinya, kalau di saham Bumi ini kita coba lihat ya di tanggal 15 April 2026. Nampaknya hari ini yang jualan tuh MG ya, MG 131 diikuti oleh AK 124 miliar. Ini udah 250 miliar ya teman-teman ya, dengan dua dua apa? Dua smart money udah 250 miliar. Wajar harganya terkoreksi. Tapi kita lihat hari kemarin apakah AK udah jualan juga? Nampaknya AK belum ya. AK kemarin tuh akumulasi 3,5 juta lot. Dan hari sebelumnya juga dia masih akumulasi ya. MG udah mulai jualan ya dari 2 hari sebelumnya gitu. Tapi kemarin dia akumulasi lagi MG 77 miliar. Dan hari ini pada jualan ya. Hari ini pada jualan makanya harganya turun gitu. Nah, teman-teman tinggal lihat aja MG dan AK-nya tuh masih ada barang atau enggak di dalam. Kalau masih ada barang, nah perkirakan kira-kira average mereka tuh ada di mana gitu. Dan kalau apa barang yang sudah habis ya kira-kira siapa yang bakal ngedorong lagi? Apakah mereka akan masuk lagi? Nah, itu yang harus diperhitungkan sebenarnya teman-teman dari analisa transaksi. Tapi kalau dari analisa teknikal gitu ya, teman-teman tinggal lihat aja area support dan resistennya. Biasanya kalau area support dan resistennya valid gitu ya, harga akan bereaksi di area tersebut, teman-teman. Harga akan bereaksi ya. Seperti inilah ya. Seperti yang kita gambarkan beberapa kali ya di video-video sebelumnya, teman-teman yang sudah sering lihat mungkin ketika dia support dan resistennya valid, dia akan bereaksi tuh harga. Entah dia turun, tertahan, terus dia balik lagi ke area support, atau ketika sudah breakout, dia akan retest area resistennya yang sebelumnya jadi area resisten ya, sekarang jadi area support. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang ya ini bereaksi nih di area resistennya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau apa? Mau menggambar area support dan resisten ya harus menggambar yang valid, bukan yang nggak valid. Kalau yang nggak valid biasanya nggak akan bereaksi. Kalau mau tahu cara ngegambarnya gimana, teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Itu e-course yang saya buat ya dari tim Ruang Upside. Dan di dalamnya tuh materinya dari A sampai Z ya, mulai dari cara menentukan support dan resisten yang valid, cara menentukan trend line seperti ini. Jadi kita tahu ini masih downtrend atau sudah uptrend, cara menentukan Fibonacci seperti ini teman-teman ya. Dan hingga cara menentukan titik entry dan titik stop loss-nya. Jadi teman-teman di sana akan belajar full pakai video, bukan pakai e-book ya. Kita nggak main e-book karena saya yakin teman-teman nggak nggak bisa mempelajarinya kalau pakai e-book gitu ya. Jadi mesti pakai video. Di dalamnya udah banyak orang di sana. Dan ini udah batch kedua. Sebentar lagi mau saya tutup. Langsung dimanfaatin aja waktu yang tersisa teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut aja ya ke saham berikutnya yaitu Dewa. Oke, di saham Dewa ini dia sebelumnya sudah breakout area resisten ya teman-teman, dan sekarang dia sedang retest ya, retest apakah kuat nih area resisten yang sekarang jadi support gitu ya di 520 sampai di 560. Kalau kita lihat secara volume memang dia masih di bawah MA20 ya untuk saham Dewa ya. Dan ya ini berarti menandakan untuk skenario yang ini yang berjalan ya teman-teman. Ini yang tidak berjalan. Nah, itu ya. Jadi ketika dia berjalan, otomatis dia akan retest. Nah, ketika retest, ini penentuannya nih teman-teman. Apakah dia kuat? Kalau nggak kuat, dia akan ke area support gitu ya. Ini kan dia udah jebol ya area resisten. Nah, kalau dia nggak kuat, dia akan ke area supportnya teman-teman. Tapi kalau dia kuat, ya dia akan ke area resisten selanjutnya gitu nih di sini ya. Di 610 sampai 650 ini semua sudah ini ya, sudah kita pernah analisa. Jadi teman-teman bisa bisa cek-cek lagi video-video yang sebelumnya dari Ruang Upside. Dan secara trendline dia memang sudah patah tren. Berarti ini kita hapus ya teman-teman ya untuk area support yang di sini karena sudah kejauhan. Oke. Dan dari sisi analisa transaksinya seperti apa untuk saham Dewa? Kita coba cek dulu ya. Oke, dari sisi analisa transaksinya untuk hari ini ya retail masuk teman-teman. AK-nya jualan 41 miliar dan MG. Jadi kayaknya nih AK dan MG nih hari ini yang memang ini ya distribusi ya gitu. Kompak kan mereka ya. Padahal kemarin ZP yang top one buyer ya.
dimanfaatkan oleh AK dan MG untuk jualan. ZPG juga jualan sih, tapi kecil gitu ya. Nggak dihabisin barangnya. Kalau kita lihat di tanggal 13-nya justru MG udah jualan terus ya. Dan AK, MG, ZP, AK nih ya. Jadi ketika kemarin hari apa tanggal 13 ya. Tanggal 13 dia naik, itu ternyata BK yang akumulasi 40 miliar ya kan. Terus di tanggal 14-nya BK mana? BK masih akumulasi nggak nih? Nah, BK ini ya, BK distribusi kecil banget ya, kecil banget ya. Yang apa? Yang akumulasi adalah ZP, AK, MG. Nah, trio ini, ketiga ini, ketika buyer, ya ini yang ngedorong harga sampai breakout resisten kan. Makanya di hari ini wajar mereka jualan teman-teman ya kan. AKMGZP. Lihat aja, ini barangnya udah habis atau belum nih? Ya, dari AKB apa AKMGZP ini barangnya udah habis atau belum? Lihat juga average-nya teman-teman ya. Jadi teman-teman akan tahu, oh ya, kira-kira batasnya seperti ini. Dan ketika sudah mencapai average mereka, ya, kira-kira ada potensi nggak mereka akan reakumulasi? Kalau nggak ada, ya siap-siap aja sih gitu ya. Tapi kalau ada, itu bagus gitu ya. Jadi untuk Dewa bisa diperhatikan nih skenario ini, dua skenario ini, dan ya kita lihat aja ya bagaimana market meresponnya dan bagaimana smart money-nya yang berkepentingan ya mau naikin harga kah atau mau nurunin harga. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada PTRO. Saham PAPP, oke. Nah, saham PAPP sudah ini ya berhasil breakout ya setelah dia berhasil breakout resisten di sini, dia naik cukup kencang ya dari beberapa hari yang lalu. Wajar hari ini dia terkoreksi dan koreksinya minus 4,14%. Nah, teman-teman pengen tahu nih kira-kira batas koreksiannya sampai mana, ya kan? Kita bisa pakai Fibonacci, teman-teman ya. Nah, batas koreksiannya bisa jadi nih kalau mesti dianggap wajar ya di 4.700 sampai 5.150 ini masih batas koreksian yang wajar. Terus juga di sini kan ada area support ya sekarang ya. Nih ya. Dan skenario kita kan sebelumnya ketika dia breakout ya, dia akan retest nih ke area supportnya nih teman-teman ya. Dia akan retest untuk kumpulin barang atau mungkin ada yang taking profit ya kan. Lalu dia nanti akan menguji lagi, dia akan retest lagi area resistennya teman-teman. Dia nggak mungkin diem doang, dia pasti akan retest lagi. Dan saat ini posisinya dia akan tertahan ya di area resistennya nih. Ini kan ada area resisten sebenarnya nih di sini, oke? Jadi di sini juga ada area resisten. Kalau kita tarik mundur, nah ini kan terhubung tuh, dia terhubung kan area resistennya. Makanya dia sempat tertahan di area yang sekarang. Kita lihat aja nih ya. Coba dari sisi analisa transaksinya terlebih dahulu untuk PTRO hari ini apakah angka dan MG juga atau bukan? Ya kita coba cek aja ya tanggal 15 April 2026. Ternyata AK ya, AK, BK, CC dia mereka jualan CC 87 miliar, ada AK 118.000 lot. Kita coba cek ya, CC AKBK ini foreign bukan AKBK-nya foreign ya, CC bukan ya. Berarti bisa jadi CC ini smart money ya. Dan ya big player lah ya, kayaknya bukan retail juga sih, nilainya gede juga ya 87 miliar kan hari ini. Sementara yang masuk siapa? XL, terus ada XCSQ ya. Kita cek tanggal sebelumnya di tanggal 14 April. Nah, kalau kita lihat di tanggal 14 Aprilnya, di sini ada RF ya, di sini Smart Money masuk, dan BKK udah jualan ya dari hari kemarin ya. Di sini ada RF, LG, YU ya kan, walaupun di bawahnya ada retail gitu ya. Dan nilainya hampir hampir mirip semua ya, 30 miliaran semua kurang lebih gitu ya. Dan kalau kita lihat di 13 April ya, atas sebenarnya dia yang ngedorong kan 110 miliar nih, tanggal 13 April ya. Makanya dia kencang banget tanggal 13 April itu, ya kan? Dia nge-breakout area resisten ya teman-teman. Dia naik 11%, spike volume juga ya kan? Makanya nih angka 186.000 lot, 110 miliar. Ya wajar kalau sekarang dia taking profit ya kan? AKBK nih. Si AK-nya taking profit dia sekarang guys ya. Makanya nih ya, lihat tuh. Oke, nah tinggal lihat aja nih di tanggal 14 kemarin kan yang ngedorong RF. RF jualan nggak RF dan LG nih. RF LG, nah RF-nya aja udah jualan hari ini guys, ya RF-nya udah jualan hari ini, ya walaupun jualannya nggak habis. Sisa LG nih, LG ini juga smart money bukan ya?
yang mau nahan harga atau bukan. Nah, kalau bukan repot dah ya. Makanya harganya kemungkinan akan terkoreksi dulu, bisa jadi sampai area support di sini, bisa jadi sampai area Fibonacci di sini. Yang penting jangan sampai area support yang ada di bawah sini. Oke, jadi gitu. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara nentuin support resisten Fibonacci yang valid, bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal ya. Linknya ada di deskripsi, teman-teman. Silakan dicek aja sebelum saya tutup. Bentar lagi mau saya tutup. Oke. Kita masuk ke saham yang berikutnya yaitu BRPT. Nah, ini jarang banget ya saya bahas BRPT karena ada yang minta request ya dianalisa BRPT, ya wes kita analisa. Nah, kalau di saham BRPT sebelumnya dia ada area ini ya. Ada area support di sini. Ini merupakan area supportnya dan dia juga sebelumnya ada area resisten sebenarnya di atas sini, teman-teman ya. Ini merupakan area resistennya, sudah breakout area resistennya teman-teman. Jadi sekarang dia menguji area supportnya. Sebelumnya area resisten, sekarang jadi area support ya. Di 2170 sampai 2390 itu merupakan area supportnya yang sekarang. Dan ini juga kebetulan ya, dia ada area gap gitu ya. Ya walaupun belum ditutup sempurna sih, masih dikit banget, sisa dikit banget. Tapi kayaknya udah dianggap ditutup sih ya area gapnya, sehingga dia terkoreksi sekarang. Dia minus 2,46%. Kita coba cek dari sisi analisa transaksinya ya untuk BRPT. Untuk BRPT kita coba cek hari ini, ternyata ZP terus ada CP juga ya. Ada AK, ada BK ya. Di hari sebelumnya kita coba cek ya. Di hari sebelumnya tanggal 14 LG BK RF ya, AK masih jualan juga ya. BKRF. BKRF kalau kita lihat RF-nya mana nih? RF-nya masih akumulasi ya sampai hari ini ya. Dia baru masuk kemarin, akumulasi hari ini. Dan kalau kita lihat 2 hari sebelumnya, RF akumulasi terus nih dia nih. Ya, sementara AK dia akumulasi terus dia jualan guys. Ya tuh dia jualan langsung tanggal 15 juga dia masih jualan ya. Jadi RF LG yang masih di dalam nih ternyata nih. RF LG YU masih di dalam sih dia barangnya ya. Jadi seperti itu, tinggal lihat diperhatikan dia brokernya. Karena kalau mereka jual di bawah average, artinya mereka sedang cut loss dan itu waspada sih. Ya, secara teknikal ya kita coba buat skenario-nya. Skenario yang pertama karena ini udah breakout ya. Ini udah breakout, dia kemungkinan akan retest. Tapi kalau retestnya nggak kuat, dia akan ke area support di sini, teman-teman. Ya, kalau nggak kuat. Tapi kalau dia kuat, ya dia kan sudah breakout nih ya. Dia breakout, terus dia retest. Nah, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Bisa jadi seperti itu. Makanya harus dikombinasikan lah. Jangan terlalu analisa transaksi. Tapi kita juga lihat dari analisa teknikalnya, teman-teman. Oke. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada CDIA. Nah, di saham CDIA setelah ya kemarin berhasil breakout ya area trendline ya. Nah, ini jadi pentingnya area trendline tuh kita akan tahu teman-teman. Ya, kita akan tahu ini masih dalam kondisi yang downtrend atau sudah mulai patah tren ya kan. Nah, di CDIA ya dia sudah patah tren sebenarnya teman-teman ya. Di hari kemarin dia volumenya spike ya. Walaupun hari ini ada penurunan ya -5%, tapi dia sudah patah tren secara tren line. Tinggal kita lihat nih, mampukah dia bertahan? Kenapa? Karena di sini di area yang sekarang itu merupakan area supportnya teman-teman. Sebelumnya area resisten, tapi sekarang area supportnya. Ya, jadi ini sedang retest lah ya, retest. Kalau kuat, ya dia akan balik ke atas sih. Kalau nggak kuat, ya dia akan ke bawah. Ya ini ya. Kita coba buat ini setelah sebelumnya dia naik cukup tinggi ya. Nah ini ya kalau kuat, kalau nggak kuat dia akan ke sini, balik ke area supportnya. Tapi kalau nggak apa, kalau dia kuat dia akan kembali melaju ke atas gitu ya. Kita coba cek, nah CDA nih gimana nih potensinya nih, karena kan sebelumnya kan retail ya yang lebih dominan gitu ya di CDA. Kita lihat hari ini. Hari ini AK jualan, HP jualan ya. AK dan HP jualan, ada BB doang ya. Fund lokal. Terus hari kemarin yang ngedorong tuh sebenarnya LG, PD, ya LG lah yang paling banyak ya. Dia 98 miliar ya.
AK-nya udah jualan, LG jual nggak hari ini? LG kayaknya nggak jualan ya, dia nambah barang ya LG ya. Jadi LG nambah barang. Tanggal sebelumnya gimana? Tanggal sebelumnya itu AK ya yang ngedorong ya, 18 miliar. LG-nya gimana? LG-nya nggak ada ya. LG-nya nggak ada, nggak aktif nih di tanggal 13 April ini nih. Dan XL retail itu udah keluar ya. Dari tanggal 13 April itu udah pada keluar. Dan kalau kita cek di tanggal 10-nya, nah AK udah jualan aja nih tanggal 10 nih. Ya, kalau kita lihat di tanggal 8-nya, di tanggal 8-nya HP ya, ternyata dia yang ngedorong ya, HP SS ya, dia ngedorong, terus AK-nya jualan ya, dan di tanggal 9-nya HP yang mesti ngedorong ya, HP ini mungkin kemungkinan berapa ya terindikasi Pak PP bisa jadi gitu ya. Jadi ya wajar lah ya kedorong harganya gitu kan. Terus di tanggal 10-nya AK masih jualan terus gitu ya. Kita lihat AK nih foreign atau bukan gitu ya. Harus dicek juga ternyata AK-nya memang foreign guys. Oke. Oke, jadi untuk analisa transaksinya sudah wajar ya, karena di sini memang didorong oleh ini ya, kepentingan owner ya, atau smart money-nya, ya makanya harganya naik berhari-hari gitu kan. Dan kalau kita lihat penurunan hari ini masih dalam kategori yang wajar. Tinggal kita cek aja secara Fibonacci, ya batas koreksian yang masih sehat sampai mana? Sampai sini, 875 hingga 975 ini batas koreksian yang masih dianggap sehat, teman-teman. Oke, oke, gitu aja ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada padi. Nah, padi ini ada yang request ya kemarin ya. Request saham padi. Nah, ini hari ini saya coba analisa kembali untuk saham padinya. Dia belum ini ya, belum patah tren ya. Kalau kita cek ya, ini tren apa tren line, dia belum patah tren yang artinya dia masih dalam kondisi yang downtrend. Kalau secara trend line loh ya, kalau secara trend line. Makanya ya inilah pentingnya teman-teman. Kan banyak yang bilang ya kita harus trading di saham yang sedang uptrend kan, bukan yang downtrend kan. Ya kalau menurut saya itu ada benernya juga gitu, tapi ya belum tentu 100% benar karena untuk indikasi ini saham uptrend atau downtrend ya kita bisa lihat juga dari price action ya kan gitu, bukan hanya dari trend line ya kan, ataupun bukan hanya dari moving average ya. Banyak cara lah yang untuk menentukan saham ini uptrend atau downtrend gitu. Tapi kalau teman-teman pengen belajar trend line, ya teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi, teman-teman akan belajar dari A sampai Z tentang analisa teknikal, termasuk teman-teman akan dapat bonus video ya, rekaman webinar dari saya, bagaimana cara saya trading swing yang menghasilkan. Ya, insya Allah itu worth it, harganya masih worth it, dan bentar lagi mau saya tutup. Ya, kalau teman-teman nggak segera ya silakan aja nunggu batch selanjutnya nggak tahu kapan saya buka gitu ya. Oke, untuk saham padi nampaknya tertahan dan dia nampaknya akan kembali ke area supportnya teman-teman. Kalau kita cek dari sisi analisa transaksi, untuk saham padi, ya, kita coba cek dulu ya di tanggal 15 April ini. Nah, AK dia beli lagi malah ya dia AK beli kalau sehari sebelumnya ya AK beli juga ya dia akumulasi. Nah, padahal di pucuk ya ketika harganya tanggal 13 April itu kan pucuknya ya dia jualan ya. Berarti dia reakumulasi teman-teman ya si AK ini ya. Tapi ya belum masif sih, baru masif hari ini ya dia 200 ribu, 2 miliar doang sih. CC juga 2 miliar, belum begitu signifikan teman-teman. Kita butuh yang signifikan sebenarnya ya. Jadi di top one buyer dengan top one seller ya minimal tuh 1 banding 2 lah ya. Jadi top one buyer harus lebih banyak ya, minimal 2 kali lipatnya daripada top one sellernya. Ya minimal begitulah ya. Nah kalau kondisinya seperti ini berarti AK mau barang sebenarnya teman-teman ya. Nah, kamu mau barang tinggal kita lihat aja nanti ya dia sampai mana nih batas penurunannya. Batas koreksian yang masih sehat itu sampai di area supportnya sih sebenarnya ya. Sampai di area supportnya. Berarti ini skenario yang ini teman-teman ya. Yang kedua ini skenarionya tidak berjalan. Nah, justru dia yang berjalan yang dia turun ke area supportnya teman-teman. Oke, jadi untuk saham padi teman-teman bisa perhatikan untuk area supportnya nih di sini ya.
Area supportnya tuh di 107 sampai 115. Untuk area resistennya itu berada di sini lah ya, jelas. Di 137 sampai 144. Itu merupakan area resistennya. Teman-teman bisa pantau-pantau di area tersebut lah ya. Oke, gitu aja untuk saham padi dan kita lanjut lagi ke saham yang berikutnya yaitu ada Mina. Oke, di saham Mina kalau kita cek hari ini dia rejection ya. Dia sudah berhasil mencapai area resistennya namun rejection teman-teman ya. Dan nampaknya dia akan sideways ya di area ini dulu gitu ya. Karena untuk ke area resisten yang selanjutnya ini butuh dorongan yang cukup masif ya. Butuh dobrakan yang cukup masif ini ya. Ini area resistennya ya gitu. Ini area resistennya di 446 sampai 474. Ini merupakan area apa resistennya. Jadi kalau untuk ke area tersebut tentu butuh average di bawah lah ya, jangan sampai ketinggian. Karena smart money nggak mungkin kan harganya tinggi-tinggi average-nya gitu. Pasti harga average-nya di bawah. Makanya dia ya wajar hari ini sahamnya ketika harganya sudah tinggi banyak yang taking profit juga kan. Kita cek. Siapa yang jualan di hari ini ya untuk saham Mina? Kita coba cek analisa transaksinya dan di tanggal 15 ternyata retail loh terbukti kan retail udah pada keluar XL, XC, apa XC, CP ya kan? Terus ada PD udah pada keluar hari ini teman-teman di saham Mina. Yang masuk siapa? Yang nahan siapa? Ya ini YP, EP, BK. YP juga terindikasi retail tapi dia transaksinya juga lumayan besar ya 21 miliar. Kemungkinan ini adalah big player. Dan kalau kita lihat dia hari sebelumnya YP itu top one seller ya teman-teman ya. YP top one seller dan yang nahan tuh YU. Tapi ada retail juga XC ya kan. Nah, di hari sebelumnya tanggal 13 ya. Tanggal 13-nya ada retail XL dan YP juga. YP-nya kecil banget ya. MG juga kecil sih gitu. Jadi di tanggal 13 ya dia nggak kemana-mana. Kalau kita lihat di tanggal 10-nya, nah tuh YP kelihatan ya. Dia kayaknya nih memang smart money-nya ya yang bantu dorong harganya. Nah, harganya bisa cukup naik tinggi ya big player-nya. Di tanggal 8-nya kalau kita lihat ini tanggal 8 ya. Tanggal 8 AKBK YU ya. YU AKBK, BK kecil sih 1 miliar doang. YU AK. Di tanggal 9 kita lihat AK keluar ya kan. AK keluar, YU-nya mana nih? YU belum keluar ya. Di tanggal 9 YU belum keluar. Di tanggal 10 YP masuk ya AZ YP masuk YP 6 miliar. Terus AK masih jualan, YU baru jualan kecil banget 431 juta ya. Jadi YU udah nabung banyak dari tanggal 8 ya. Nah, baru dia jualannya di tanggal 13. Kenapa? Karena di tanggal 10-nya tadi AK udah jualan masif dia teman-teman ya. Si AK di tanggal 10 tuh udah jualan lumayan ya dia 1,8 miliar tapi ya keduluan CC mungkin yang 4 miliar gitu ya. Makanya si YU baru bisa jualan di tanggal 13 dia teman-teman YU nih. Dia baru bisa jualan di tanggal 13 381 ribu lot gitu. Dan ya YP MG masuk retail dia masuk ya di tanggal 13. Kita coba lihat di tanggal 14-nya YU masuk lagi ternyata ya. Di tanggal 14 YU masuk lagi 352 ribu lot ya. Dan AK masih jualan aja ya. AK jualan tipis-tipis ya diiris tipis-tipis sama siapa. Dan hari ini YU belum terlihat jualannya. Jualannya kecil banget 71 juta. Jadi kemungkinannya kecil ya. Jadi YU barangnya juga mesti di dalam teman-teman ya. Dia barangnya masih di dalam, tapi tidak menutup kemungkinan besok dia juga jualan ya, karena mungkin hari ini dia melihat retail pada jualan gitu kan. Ya, kita lihat aja, YU dan YP nih punya barang lumayan ya, kalau kita lihat dari tanggal 14 dan 15 ini. Nah, YP dan YU tuh ya. YP punya barang 370 apa 371 ribu, YU punya barang 350 ribu, teman-teman. Nah, dia punya average di 340 apa YP ya. YP 347, YU 329. Ya, coba kita lihat ya. Nah, si YU kan di bawahnya nih, 329 itu berarti di sini ya, di harga penutupan kemarin ya. Gitu ya. Terus si YP-nya nih di atasnya nih. Nah, tinggal YP nih kira-kira besok akan bikin gap up kah untuk langsung jualan atau tidak? Nah, kita lihat aja ya untuk besok.
Tapi yang jelas teman-teman bisa perhatikan kedua big player tersebut ya bisa jadi mereka yang menggerakkan saham Mina bisa jadi ya bisa jadi juga enggak karena smart money itu banyak banget strateginya ya. Big player itu banyak banget strateginya. Kita nggak bisa terpaku oleh satu broker gitu ya. Satu misalkan YP ataupun YU doang nggak bisa juga. Bisa jadi mereka juga ini ya crossing barang bisa jadi juga seperti itu kan gitu makanya teman-teman harus mengamati dengan seksama dengan detail tapi yang jelas secara analisa teknikal ini sedang berada di area resisten ya teman-teman nah tinggal apakah dia mau jebolin area resistennya atau dia nggak kuat dia akan turun lagi ya kita coba cek batas penurunan koreksian yang sehat itu sampai mana kemungkinan akan sampai ke area supportnya sih teman-teman oke dan seperti itu untuk saham Mina. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham Bufa. Oke, di saham Bufa dia sudah berhasil breakout ya area resisten yang ada di sini. Berarti yang di bawah sini kita hapus saja ya. Dan ya, dia akan menuju ke area resisten selanjutnya. Nampaknya teman-teman, area resisten selanjutnya itu ada di sini sih. Ya. Nah, ini merupakan area resisten selanjutnya di 1500 sampai 1700-an lah ya. Nah, itu merupakan area resisten yang sangat kuat. Ya, kita lihat aja apakah dia mampu nih. Ya, karena kalau kita lihat ini kan benar-benar ini ya, kuat banget nih area resisten ini nih. Pernah mencoba tapi gagal ya. Walaupun dia kondisinya sudah patah tren ya, yang tadinya downtrend kembali uptrend. Kita lihat dari analisa transaksinya teman-teman untuk saham Bufa. Oke, di saham Bufa kalau kita lihat ya di tanggal 15 April ya, 15 April 2026. Hari ini nampaknya XL ya, ketika harganya turun, retail pada nampung, nampaknya yang jualan tuh Smart Money ya, 17 miliar, YU, MG, OD. Nah, tapi kita lihat mundur ya, kita coba mundur ke tanggal 8 April ya teman-teman ya. Kita coba mundur ke tanggal 8 April. Nah, baru jelas nih, 8 April AKZP itu yang ngedorong harganya teman-teman. Makanya dia naik tinggi kan ketika di 8 April nih. Teman-teman lihat ya, dia breakout kan area minor resistennya di 8 April. Dan kenaikannya 15%, hampir 16%. Kebetulan di tanggal tersebut kan beritanya lagi bagus ya, makanya didorong kan. Lalu AK langsung jualan ya setelah sebelumnya AKZP yang nampung yang 400 ribuan, nah, hampir 500 ribu ya. Nah, si AK jualan setengah, ZP belum, ya kan? ZP belum jualan. AK udah jualan setengah nih. Tanggal 10-nya, AK udah jualan habis, kalau ngitungnya dari tanggal 8, ya kan? Sementara ZP itu baru jualan kecil banget ya, kecil banget ya. Nah, kita lihat tanggal berikutnya, tanggal 13. 13 dia nampung lagi si AK ya kan. 13 dia nampung lagi, ZP belum keluar juga barangnya nih. ZP belum keluar juga. Kalau kita lihat, nah ini ya di tanggal 13 ternyata smart money yang pada masuk di top 5 buyer ya. Top 5 buyer smart money-nya pada masuk dan ya di tanggal 14-nya hari kemarin ya si AK langsung jualan. AKBK. Ya kalau kita lihat ZP juga masih belum jualan nih nggak tahu nih. Tanggal 8 nih ZP ini foreign atau domestik nih kita lihat dulu ya. Tanggal 8 ini foreign atau bukan ya ZP-nya. Ternyata bukan ya teman-teman ya. Bukan foreign ya. Karena kalau foreign mungkin tektokan langsung kayak AK ya. Jadi karakternya adalah trader. Ternyata bukan teman-teman. Gitu. Dan kalau kita lihat di tanggal 14 Aprilnya, nah kan AK jualan, BK jualan. Yang nahan siapa? ZAI. Jadi ZP ini barangnya masih di dalam nih teman-teman ya. ZP barangnya masih di dalam dan belum terlalu ngeluarin ya barangnya ya. Sementara IN, YU, MG ini udah pada jualan gitu ya. Kalau kita lihat kan IN masuknya naik di sini kan dia 151 ribu lot. MG cuma 42 ribu kan di tanggal 14-nya MG jualan nggak? MG nggak. Ya IN udah nggak nambah muatan dia ya kan gitu. IN ya nambah dikit banget ya 20 ribu gitu kan. Sementara MG mana MG nggak ada ya. Nah di tanggal 15-nya ya baru tuh IN jualan. Terus ya gitu ya MG jualan, OD. Nah si AK-nya, AK nggak kelihatan ya AK ya. AK jualan dikit ya 1 miliaran doang. Sementara ZP dikit banget ya 1 miliar doang dia. Barangnya masih banyak di dalam dia.
Nah, retail ini 29 miliar nih. Nggak tahu nih ada campuran big player atau enggak nih. Kalau ini full retail ya kemungkinan besok sih harganya akan turun sih gitu teman-teman. Oke. Pun kalau dia nggak kuat gitu ya, dia kemungkinan akan balik ke area support yang ada di sini sih teman-teman. Kalau dia nggak kuat gitu. Tapi kalau dia kuat, dia kemungkinan akan ke area resistennya. Oke. Oke, gitu aja teman-teman untuk video analisa kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa disclaimer on bahwa video ini bukan ajakan beli ataupun jual. Video ini sifatnya adalah edukasi teman-teman dan selalu do your own research, oke? Dan kalau teman-teman mau belajar serius nih bagaimana analisa teknikal yang baik dan benar, ya cara menentukan trend line, support dan resisten, cara menentukan titik entry dan titik stop loss-nya. Teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal itu e-course ya berupa video dan sekarang sudah gelombang kedua atau batch kedua. Bentar lagi mau saya tutup teman-teman. Jadi kalau saya tutup saya nggak tahu lagi kapan bukanya. Silahkan dimanfaatkan aja waktu yang tersisa. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe teman-teman channel Ruang Upside. Dan thank you for watching this video and see you on the next video.